Tahukah Anda keberadaan reaktor nuklir di Babarsari? Berdasarkan data yang diperoleh, masih banyak penduduk Babarsari dan sekitarnya yang tidak mengetahui keberadaan reaktor nuklir tersebut. Teknologi nuklir memiliki banyak macam manfaat. Selain untuk penggunaan senjata yang mungkin selama ini orang-orang pikirkan, seperti bom yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki, nuklir juga memiliki banyak manfaat lainnya loh. Badan Tenaga Nuklir Nasional atau sering disebut BATAN, dengan penelitiannya, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir telah mampu mendorong kemajuan berbagai bidang, seperti bidang pembangkit listrik, pertanian, industri, dan medis. Reaktor nuklir Kartini di Babarsari sendiri memiliki daya 100 kW untuk penelitian dan pendidikan. Nuklir sebagai teknologi tinggi dengan capaian-capaian dari manfaat yang dihasilkan juga memiliki resiko atau ketidakpastian yang mungkin akan terjadi. Dalam memahami resiko, terdapat 4 pendekatan yang dapat digunakan. Ada Nature Science, Social Science, Applied Science, dan Holistic Perspective. Nah, untuk melihat resiko dari reaktor nuklir, kami menggunakan pendekatan Holistic Perspective. Holistik melihat dari berbagai aspek. Resiko nuklir dalam pendekatan holistik dapat berupa resiko yang datang dari alam, seperti gempa, tsunami, yang memiliki kemungkinan resiko rusaknya reaktor nuklir sehingga menimbulkan radiasi, meskipun resiko tersebut kemungkinan terjadinya kecil. Jika ada teroris yang masuk dan meledakkan atau merusak reaktor nuklir, dapat menimbulkan bahaya. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada reaktor nuklir Kartini di Babarsari, maka secara politik dunia internasional, Indonesia tidak lagi dipercaya sepenuhnya untuk mengelola teknologi nuklir. Mengingat Batan berada di tengah-tengah pemukiman warga, kampus, tempat perbelanjaan, serta jalan transportasi yang cukup ramai. Untuk mengelola resiko yang kemungkinan dapat terjadi tersebut, Batan dan BPBD saling bekerja sama untuk menghindari kemungkinan resiko yang terjadi. Batan menetapkan kinerja dengan meminimalisir resiko yang dapat terjadi, yakni dimulai dari keamanan masuk gerbang, pengunjung yang membawa kendaraan terlebih dahulu melalui security check-in, dengan memeriksakan kendaraan jika menggunakan mobil. Setelah itu, pengunjung masuk ke pos keamanan dengan menuliskan dan memberikan identitas yang kemudian digantikan dengan kartu tamu. Pengunjung juga tidak diperbolehkan membawa barang dari luar. Pengunjung harus memakai sepatu. Dalam tahap operasional, Batan juga memastikan semua yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, dengan tujuan tidak terjadinya kecelakaan kerja dan menghindari semua resiko. Batan melakukan pengecekan secara rutin terhadap radiasi, sarana prasarana seperti jalan evakuasi, baju anti radiasi, dan beragam alat untuk menjaga keselamatan kerja. Di sisi lain, BPBD juga melakukan pengelolaan resiko terhadap resiko reaktor nuklir dengan cara membentuk desa tangguh bencana dan simulasi. Simulasi yang dilakukan terkait kegagalan teknologi nuklir maupun resiko lain, seperti
seperti penyusupan teroris yang melakukan pengeboman, di mana dalam simulasi tersebut untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas pengelolaan resiko. Dalam simulasi tersebut melibatkan berbagai pihak, seperti BPBD, Batan, TNI, Polri, masyarakat, tenaga medis, dosen, dan segenap pihak yang terlibat. Jika kemungkinan terburuk terjadi, maka yang akan dilakukan adalah menetralisir daerah sekitar reaktor nuklir dengan menetapkan beberapa radius. Namun, terdapat perbedaan pendapat antara Batan dan BPBD terkait radius yang ditetapkan. Kemudian, mengevakuasi korban dan memprioritaskan korban yang memiliki tingkat keparahan tertinggi. Akan ada rekayasa lalu lintas serta pendirian posko. Secara spesifik, beberapa langkah yang dilakukan ialah pertama, pendirian posko di UPN untuk evakuasi korban. Kedua, adanya penyebaran informasi baik dari media elektronik, pengeras suara di masjid, mobilisasi petugas agar masyarakat tidak keluar dan berada di area terbuka. Ketiga, memberikan tablet kalium iodida kepada seluruh petugas penanggulangan dan pekerja radiasi. Keempat, akan ada rekayasa lalu lintas diantaranya di Simpang 3 Jalan Seturan, Pertigaan Universitas Proklamasi, Pertigaan SPBU, dan Pertigaan Suharti. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir ya, karena sudah ada manajemen resiko yang baik dan terintegrasi terhadap semua kemungkinan yang terjadi.